Sebab perbuatan-perbuatan mereka itu apa? Jahat. Manusia lebih memilih kepada gelap. Udah diberitahu, ditegur, sudah diingatkan. Saya itu berkali-kali cerita, gak apa-apa cerita lagi ya. Yang sudah dengar silakan pulang. Loh enggak, jangan. Ya, saya ini kedatangan ibu. Ibu datang kepada saya, ibu ini. Dia konseling, dia nangis. Dia cerita kalau suaminya selingkuh. Udah, saya kebetulan kenal suaminya. Udah, akhirnya saya marahin, saya tegur suaminya. Pak, gak boleh selingkuh pak. Jangan selingkuh begini, selingkuh ini bahaya loh buat anak-anakmu. Ya gak boleh, bapak harus sungguh-sungguh. Iya pak, nangis, iya pak. Jadi saya berjanji lain kali harus hati-hati pak. Saya kaget, hati-hati apa maksudnya? Hati-hati supaya jangan ketahuan loh. Bukan itu pak, itu gak bertobat. Iya pak. Ya bertobat supaya hati-hati supaya jangan jatuh lagi gitu loh. Bukan ketahuan ya. Iya. Ibu gimana masih mau nerima di suaminya? Iya pak. Bapak Yudi doakan. Beres saya doakan. Dah saudara, hidup lagi bersama. Gak sampai setahun. Datang lagi ibu itu nangis-nangis. Saya bilang, loh kenapa bu? Suami saya selingkuh lagi pak. Nah kan, dengan wanita yang sama. Enggak, beda sekarang. Loh kok banyak? Saya satu aja gak habis-habis bu. Ibu mau lagi ya suaminya dipanggil, saya panggil lagi. Saya tegur lagi suaminya. Gak boleh gitu pak, ya harus bertobat. Ya ampun Pak Yudi ya. Ya sudah. Bertobat ya, iya bertobat. Saya bilang sama ibunya, gimana ibu mau terima lagi? Iya, pokoknya Pak Yudi doakan saya kita. Ya dah saya doakan sudah, balik lagi. Gak sampai setahun saudara, ibunya datang lagi. Saya langsung bernubuat buat dia. Pasti suamimu selingkuh lagi ya. Iya, kok tahu Pak? Langganan. Kamu datang sini sudah gak ada persoalan lain kecuali suamimu. Iya Pak Yudi hebat ya. Kok hebat? Langganan kok hebat. Duh. Saya bilang mana suaminya? Waktu suaminya datang saya sudah mulai menegurnya. Dan firman Tuhan waktu itu jelas berkata kepada saya. Beritahu dia kalau dia masih memilih untuk tinggal dalam kegelapan. Maka pilihannya itu yang akan menguasai hidupnya. Pilih satu berarti tolak yang lain. Kalau milih gelap berarti menolak terang. Betul gak saudara? Memilih terang berarti menolak gelap. Orang ini memilih gelap, akhirnya dia menolak terang dalam hidupannya. Hukumannya itu manusia lebih suka tinggal dalam kegelapan dan dia dengan sengaja menolak terang. Akhirnya saya sampaikan, Pak, Tuhan bicara dengan saya, Bapak telah memilih gelap. Kalau Bapak milih gelap, hidupmu akan gelap, masa depanmu akan gelap. Itu pilihanmu. Tuhan telah memberikan sebuah kesempatan kepadamu untuk kembali kepada terang. Tapi kecenderunganmu terus kepada gelap. Gelap itu akan menguasai hidupmu. Gelap itu akan menguasai kehidupanmu. Iya Pak. Udah doakan mereka pada balik. Gak sampai setahun ibunya datang lagi. Saya tuh mikir kalau pendetanya punya jemaat 200 kayak begini. Yang mati duluan itu pendetanya saudara. Ibunya datang nangis-nangis. Saya sudah gak bernubuat lagi, sudah pasti. Suamimu mana? Gak bisa datang. Loh kenapa? Dia ada di rumah sakit Pak. Loh kenapa? Sakit ya? Iya. Sakit apa? Ibunya nangis dia. Dia bilang suami saya resmi. Kemarin dokter menyatakan kena positif HIV. Saya kaget. Aduh, terus ya itu Pak, gak bisa datang. Saya izin sama istri saya masuk rumah sakit tapi gak sentuh apapun. Dari jarak jauh dia lihat saya nangis dia. Pak Yudi, kalau sebegini kira-kira Tuhan mau mengampuni aku enggak? Saya bilang, kamu jangan meragukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan dalam hidup kita itu setipis napas terakhirmu. Halo amin. Orang jahat di sebelah Yesus itu tidak punya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Dia mati di atas kayu salib.
Tidak ada kesempatan. Kayu salib itu adalah hukuman mati pada waktu dia nggak punya kesempatan turun untuk berbuat baik. Dia nggak punya kesempatan itu. Tapi di saat terakhirnya dia melihat Yesus dan berkata, kalau kamu nanti datang dalam kerajaanmu, jangan lupakan aku ya. Yang lainnya menghina, lain-lain mengutuk. Tapi yang satu ini, kalau kamu datang dalam kerajaanmu, jangan lupakan aku. Yesus berkata, hari ini juga sebelum kamu mati, kamu telah bersama dengan aku di Firdaus. Artinya Tuhan itu pasti mengampunimu. Tapi masalahnya nggak perlu pakai cara begini. Kalau kamu memilih kepada terang, nggak perlu melalui cara begini. Harusnya hidupmu dipulihkan 4 tahun, 5 tahun yang lalu sebabnya. Orang bisa jatuh dalam dosa, tapi orang cepat bangkit, katakan amin. Tuhan sudah mengingatkan, Tuhan sudah memberitahu, tapi itu pilihanmu. Tinggal di dalam gelap, sehingga hidupmu gelap, masa depanmu gelap. Tuhan tuh pasti mengampuni kamu, cuman masalahnya tidak harus pakai cara seperti ini. Ini pilihanmu. Dia nangis. Pak, ampuni saya. Kok ke saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma memberitahukanmu supaya kamu memilih terang. Bukan memilih gelap seperti ini dan hidupnya jadi gelap. Dia nangis, saudara. Gak lama setelah itu saya pulang, lalu gak tahu gimana, saya dikabari akhirnya meninggal. Dan gak lama istrinya juga meninggal dengan penyakit yang sama. Oh, waktu saya dengar itu, wow. Ini bukan murid Kristus. Harusnya murid Kristus sejak awal. Harusnya kalau murid Kristus sejak awal ini dia mau dimuridkan. Harusnya orang ini mengkerat semua dosa. Aku sudah gak peduli kepada siapa yang gak suka. Aku mau menyukakan hati Tuhan. Amin, sudah. Harusnya begitu. Amin, saudara. Halo, amin. Harusnya begitu. Sejak awal dia sudah sungguh-sungguh tahu bahwa dosa itu banyak persoalannya. Dosa itu banyak akibatnya. Harusnya dia mengkerat semuanya itu. Dan kembali hidupnya dikuduskan oleh Tuhan. Dia berlari. Gak peduli, saudara. Saya suatu saat mendengar Pastor Philip dalam satu khotbahnya. Saudara, untuk sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan gak usah. Kalau saudara orang yang sederhana sekalipun gak perlu pinter. Gak perlu kaya, gak perlu punya kepintaran yang lebih. Asal hatimu ini mudah diajar oleh Tuhan. Hatimu itu teachable heart. Hati yang mudah diajar oleh Tuhan. Sekali aja Tuhan bicara, gak usah berkali-kali. Sekali aja kau mendengarnya lalu kau berubah oleh karenanya. Saudara, engkau adalah orang yang sedang membangun hati yang berkenan sama Tuhan. Halo, amin. Tidak perlu memilih seperti ini, tinggal dalam kegelapan akhirnya. Kita gak bisa menyalahkan Tuhan, itu keputusanmu. Tuhan sudah beritahu berkali-kali kamu tetap tinggal di dalam kegelapan. Itu pilihanmu. Tanpa sadar dosa membuat kita tinggal dalam kegelapan. Yang berikutnya, yang keempat, dosa itu membuat tanpa sadar membawa iblis itu jadi bapamu. Coba di Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblislah jadi bapakmu. Tanpa sadar. Kita tuh menjadikan bukan Yesus Bapa kita, tapi hidup kita dipimpin di dalam dosa. Dan iblislah jadi bapak kita. Tanpa sadar. Hidupmu dipimpin dalam kegelapan. Nah, yang seperti ini perlu dikerat. Kalau Anda adalah murid Kristus hari ini, keratlah ini. Gak peduli siapa yang tidak suka. Yang penting Tuhan disukakan. Amin, saudara. Yang penting Tuhan disenangkan, sudah titik. Dunia bangkit melawanmu dengan segala cara. Ya, dengan segala cara supaya Anda kembali kepada dosa. Tapi murid Kristus berkata, tidak, aku mau jalan maju ke depan.
Udah gak peduli apa yang di belakang yang sering kali dipimpin oleh setan demi dia merebut hidup Anda. Anda gak peduli, larilah dari situ dan keluar dari situ dan mulailah bertumbuh di dalam Tuhan. Anda menjadi orang-orang yang tahu hari ini bagaimana memilih yang terbaik. Halo, amin. Amin. Ayo, apa yang menjadi godaan kita? Malam ini kita mengambil keputusan. Saya mau hidup benar. Saya mau mengasihi Tuhan. Aku adalah murid Kristus. Semua dosa yang membawa aku pada kegelapan, dosa yang membawa aku pada hidup yang sia-sia, dosa yang membuat aku kehilangan kemuliaan Tuhan dikerat dalam hidupku. Waktu aku dikerat dosa-dosa itu mungkin ada banyak yang gak suka, gak apa-apa. Aku kehilangan pergaulanku, gak apa-apa. Kalau pergaulan membawa Anda kepada kesesatan, tinggalkan itu. Jadikanlah CG ini jadi komunitas yang baru. Anda akan bertumbuh dalam Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Halo, amin. Amin. Itu yang masih pertama loh. Yang kedua sekarang. Nah, ini yang kedua sekarang. Yang kedua jelas dikatakan jadilah murid Kristus. Untuk menjadi orang yang karena kebenaran jadilah murid Kristus, ini yang kedua. Murid Kristus. Apa yang kita alami? Kenapa kita harus jadi murid Kristus? Karena itu yang Roh Kudus atau Yesus kehendaki. Masih ingat pesan Tuhan terakhir. Jadi pergilah sekarang, jadikanlah semua bangsa itu apa? Murid. Kalau Anda hari ini menghargai Tuhan, lebih dari segalanya, Anda itu akan ingat pesan Tuhan. Kenapa Tuhan pesan itu? Itu keluar dari hatinya. Sesuatu yang belum selesai. Karena ini harus berjalan terus. Apa itu gerejanya harus jadi muridnya. Itu yang ada di hati Tuhan. Bagaimana siapakah Yesus buat Anda? Apakah saudara menghargai Yesus lebih dari segalanya? Apakah dia Tuhan buat hidupmu? Maka itu yang kau lakukan. Saya masih ingat dulu ketika saya diutus ke Sulawesi. Ya saya mau ke Sulawesi tahun berapa itu ya? Tahun 2004 saya mau ke sana. Saya datang ke rumah mama saya. Saya pamit sama mama saya. Ma, Yudi sama keluarga diutus ke Sulawesi. Kita ini mohon pamit ya ma. Saya bilang gitu saudara. Sebelumnya waktu papa saya sebelum meninggal.